Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimah yang berbahagia, selamat datang kembali di ASMR Sound Studio. Ini adalah ASMR, silakan gunakan alat dengar yang nyaman. Semoga apa yang kami bahas bisa memberi manfaat dan barokah. Allahumma amin. Kami selalu mendoakan semoga kita semua beserta keluarga, semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan dan keberkahan, dan semoga Allah memberikan kemampuan untuk kita di dalam menjalani ibadah kepada Allah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Kita lanjutkan. Selanjutnya Al-Halim, Allah yang maha bijaksana, yang aris. Berbeda dengan Allah, apabila Allah marah, marahnya Allah itu terkontrol, bisa terjaga. Berbeda dengan Allah, kalau manusia itu ketika marah ada tindakan, entah itu memukul atau melempar, mengucap dan lain-lain. Namun Allah kalau marah, marahnya Allah itu terkontrol, bukan sampai kemudian kalau Allah marah akhirnya tidak berbuat apa-apa, namun bisa terkendali. Selainnya adalah bahwa orang-orang yang bertengkar itu biasanya akan ngawur. Contohnya, kadang-kadang kita itu marah karena terpancing. Kalau Allah tidak, bahkan orang yang menentang pun oleh Allah masih dikasih. Sebenarnya Allah punya kekuasaan untuk menyiksa, namun Allah punya sifat Al-Halim, bijaksana, aris. Biasanya orang itu kalau punya kekuasaan, apabila ada kemudian seseorang kesalahan sedikit saja, langsung dihukum, langsung disikat. Sedangkan Allah tidak demikian. Allah tidak langsung memvonis karena rahmatnya Allah itu mendahului terhadap marahnya. Ada satu kisah yang bisa menjadi ibror bahwa seseorang yang terkenal ialah Hajjaj bin Yusuf. Beliau sangat terkenal menjadi orang yang sangat kejam. Hajjaj bin Yusuf ini adalah seorang pemimpin, panglima, dan ditunjuk sebagai gubernur di Hijaz dan juga di Kufah oleh Abdul Malik bin Marwan. Dia tidak menerima sedikit pun kesalahan di hadapannya. Ketika ada orang yang membantah, mencela, mengkritik, kalau keinginannya tidak dituruti, pasti orang itu akan dihukum mati. Kemana-mana dia selalu membawa orang yang bagian mengeksekusi, langsung dieksekusi di sana oleh eksekutornya. Suatu saat dilampori bahwa Hasan al-Basri telah mencela terhadap dirinya. Ibunya Hasan al-Basri pernah menjadi budaknya Ummu Salamah, istri Nabi. Sehingga waktu kecil pernah disusui oleh Ummi Salamah. Akhirnya Hasan dipanggil oleh beliau dalam keadaan marah. Yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf sebelum Hasan al-Basri datang, beliau mempersiapkan pedangnya, kemudian disiapkan di tempat untuk mengeksekusi. Juga sudah disiapkan tempat untuk menyembelihnya, untuk membunuhnya. Namun ketika masuk, Hasan al-Basri berdoa dulu, baru datang di hadapan Hajjaj bin Yusuf. Di mana Hajjaj yang sebelumnya marah luar biasa dengan apa yang disampaikan oleh Hasan al-Basri, bahkan dia sudah sesumbar di hadapan orang-orangnya bahwa aku akan lihatkan darah Hasan al-Basri terhadap kalian. Namun ternyata begitu Hasan al-Basri datang, Hajjaj malah bertanya, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu sampaikan? Lantas setelah dijawab dengan dalil-dalil, Hajjaj malah banyak tanya tentang hukum-hukum sampai waktu yang sangat lama. Dia terlupakan oleh sesumbarnya dan keinginannya. Kemudian Hajjaj memanggil anak buahnya dan menyuruh untuk mengambilkan minyak yang paling mahal yang khusus diberikan kepada khalifah. Terus jenggotnya dan bajunya Hasan al-Basri diberi minyak. Dan ini merupakan kehormatan yang sangat luar biasa sampai semuanya heran. Sampai akhirnya diantar keluar gerbang, dan setelah di sana penjaganya mengejar dan bertanya kepada Hasan al-Basri, wahai Hasan al-Basri, apa yang engkau lakukan? Ada perbuatan apa? Ada ritual apa yang engkau kerjakan? Kemudian beliau mengatakan bahwa sebelum masuk ke ruangan Hajjaj bin Yusuf, saya membaca doa, ya wali ya nikmati wa manadi inda kurbati ij'al nikmatika bardan wa salaman alaiya kama ja'altan naur bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai zat yang memberi nikmatku dan menghilangkan terhadap susahku, jadikanlah kemarahannya Hajjaj
terhadap diriku menjadi dingin seperti engkau menjadikan dingin dan selamat pada api untuk Nabi Ibrahim. Dan ini semua adalah keyakinan bahwa Allah pasti akan memberi banyak nikmat terhadap orang-orang yang dikasihinya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan. Selanjutnya kalimat ke-34 ialah Al-Azim. Mungkin kita bertanya, katanya Allah besar dalam memberi, tapi nyatanya banyak yang kita mau tidak tercapai. Terkadang kita merasa bahwa apa yang kita inginkan belum kita dapatkan. Kalau begitu, di mana bentuk azim, di mana Allah adalah zat yang maha memberi dan juga maha memberikan hibah? Ini sebuah pertanyaan yang mari kita dalami. Seakan-akan sedikit protes, apalagi sampai undat-undat, di mana saya sebenarnya sudah ibadah, sudah minta kepada Allah, sudah zikir, tapi kenyataan yang kita dapatkan belum sesuai dengan ekspektasi kita. Apalagi ada sebuah dalil dalam riwayat Abu Dawud menyebutkan bahwa man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Riwayat Abu Dawud, di mana Nabi menyatakan barang siapa yang melazimkan terhadap istighfar, maka Allah akan menjadikan pada dirinya setiap kesempitannya terhadap jalan keluar, dan setiap kesusahannya menjadi kelonggaran, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Namun terkadang kita protes dan juga bertanya-tanya, kok yang kita dapatkan tidak demikian? Langsung kita jawab bahwa yang harus kita pahami bahwa nikmat yang kita terima itu lebih besar. Contohnya adalah bernafas. Nafas kita ini termasuk nikmat yang besar. Kemudian minum, siapa yang memberi? Yang mendatangkan, yang menciptakan terhadap airnya, di mana contoh kasus ada seorang khalifah ialah Harun Ar-Rasyid. Suatu saat dia haus, kemudian minta air minum kepada pembantunya, dan di situ sedang ada para ulama yang sedang berkumpul. Pada saat air itu datang, ada seorang ulama yang hadir di situ mau memberi hikmah. Ulama mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana umpama engkau ditahan, tidak boleh minum, sedangkan engkau dalam keadaan haus. Lalu dengan apa kamu harus membeli ketika Allah menahan terhadap minuman yang engkau inginkan? Dengan apa engkau memilih? Selanjutnya Harun Ar-Rasyid mengatakan bahwa saya akan membeli dengan separuh hartaku, karena kalau saya nggak minum, saya akan bisa saja wafat pada saat itu karena tertahan hausnya berhari-hari. Kemudian dilanjutkan oleh hikmah ulama, inilah harga sebuah air. Jadi ketika seseorang menginginkan terhadap sesuatu seperti halnya air minum, dan dia membutuhkan sekali dan menginginkan dalam tempo yang sangat diperlukan, dia bisa memberikan bahkan hartanya untuk mendapatkan sebuah air. Selanjutnya setelah minum, dia ditanya lagi, bagaimana kalau air yang sudah kamu minum tidak keluar dari jasadmu? Bagaimana kalau air yang telah kau minum tidak bisa menjadi urin, tidak bisa menjadi keringat? Apa yang akan kau lakukan? Selanjutnya dijawab, kata Harun Ar-Rasyid, dia akan membeli dengan separuh kekuasaanku, di mana hal itu bisa menyembuhkan terhadap diriku. Karena kalau air yang kita minum di dalam badan itu tidak bisa keluar, hal ini bisa menjadi penyakit. Hal ini bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan terhadap badan seseorang, bisa bengkak dan bahkan bisa mati. Kalau kemudian air itu tidak bisa keluar setelah masuknya, saya Harun Ar-Rasyid akan menggunakan hartaku untuk membeli obat, untuk mengobati terhadap diriku agar sehat lagi. Nah, lalu ulama mengatakan lagi, inilah kekuasaanmu, kekuasaan, harta dan juga kepemilikanmu itu tidak membandingi dengan seteguk air minum. Dengan seteguk air minum kekuasaanmu itu tidak ada artinya. Bahwa bentuk
dari Allah yang Maha Agung di dalam pemberian dan juga hibahnya. Makanya yang kita lihat jangan yang belum diberi, tapi lihatlah nikmat yang sudah ada terhadap diri kita. Kadang-kadang apa yang sudah kita terima ini, kalau kemudian kita tukarkan dengan nikmat sehat saja, sudah tidak ada apa-apanya. Harta dan kekayaan yang kita miliki hanya untuk menebus kesehatan, untuk menebus kesembuhan. Sedangkan yang belum kita terima itu ya terkadang membuat kita sendiri lupa akan yang sudah kita terima. Kemudian ketika kita melafadzkan azim, kita meyakini betul bahwa besarnya Allah dalam membaca, supaya betul-betul dihayati baik nama dan sifatnya Allah, agar doa kita itu lebih cepat dikabulkan. Ahli hadis sebut nama As-Sa'bi pernah dipanggil oleh Ziyad, seorang pemimpin yang kejam yang akan membunuh terhadap dirinya. Ketika dia menghadap, yang biasanya orang-orang yang dipanggil oleh Ziyad itu bergetar kakinya, pada saat itu justru sebaliknya, Ziyadlah yang bergetar kakinya dan dibebaskan. Setelah bebas, As-Sa'bi ini ditanya oleh orang-orang yang melihat terhadap keadaan itu. Apa yang engkau baca wahai As-Sa'bi? Kemudian As-Sa'bi mengatakan, Allahumma Rabbi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa munzilatit Taurat wal Injil wa Zaburi wal Furqanil Azim adro'a agni syarra Ziyad fadara'ahu anni. Namun hal ini bukan hanya itu, tetapi saya melihat bahwa dia di hadapanku adalah sangat kecil. Jadi bagaimana Sa'bi ini melihat Allah yang Maha Azim, sedangkan Ziyad walaupun pemimpin yang kejam, di hadapan Allah adalah makhluk yang tidak ada apa-apanya. Dia membaca ya Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya Yakub, dan Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil, dan Tuhannya yang menurunkan pada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran yang Maha Agung, di mana bahwa dia berdoa, selamatkanlah saya dari jeleknya Ziyad. Dan bagaimana dia As-Sa'bi berdoa agar membuat Ziyad menjadi hina di hadapan As-Sa'bi, karena yakin bahwa Allah yang Maha Agung. Dan pada saat itu yang dilihat oleh As-Sa'bi, Ziyad itu sangat rendah dan kecil di hadapan As-Sa'bi karena ketakziman terhadap Allah. Biasanya orang itu kalau menghadap Ziyad sudah keder, dengkulnya, kakinya bergetar, gredek. Namun dia dengan meyakini kebesaran Allah, akhirnya Ziyad yang malah keder dan juga bergetar. Inilah pentingnya ketika berdoa, perlunya penghayatan terhadap doa kita. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Selanjutnya adalah kalimah ke-36, Asy-Syakur. Fadl, di mana fadl itu memberikan sesuatu yang lebih dari yang seharusnya diterima. Jadi kalimah fadl atau kelebihan, di mana fadl memiliki makna memberikan sesuatu yang lebih dari yang seharusnya diterima oleh hambanya. Asy-Syakur. Nah, manfaat syukur itu ada 3 hal. Bahwa dalam pengertian ahli ilmu mengatakan salasatun manafi' bisyukr. Ada 3 manfaat dengan seseorang bisa mengerjakan kesyukuran. Yang pertama adalah taqrirun na'amil mawjudah, di mana dengan seorang bersyukur itu bisa menetapkan nikmat yang sudah ada, makanya tidak akan hilang. Kemudian yang kedua adalah tajlibun na'amati al-mafqudah, menarik sebagian nikmat yang hilang. Sebagaimana Nabi Ayub dalam satu malam, anaknya itu semuanya oleh Allah diwafatkan di dalam rumahnya yang hancur, hartanya habis, istrinya pergi semua, badannya sakit selama 18 tahun. Maka istrinya usul supaya minta sembuh, namun Nabi Ayub tidak mau, di mana beliau mengatakan bahwa saya malu kepada Allah kalau saya minta sembuh kepada Allah, karena Nabi Ayub memikirkan nikmat yang sudah dirasakan selama 50 tahun, tidak pernah sakit, dan beliau menjadi seorang yang kaya raya
dan menjadi nabi. Keluarganya juga banyak, istrinya banyak. Selama 50 tahun beliau tidak pernah merasakan yang susah. Sedangkan cobaan yang masih Allah berikan itu baru 18 tahun. Nabi Ayub hanya mengakui bahwa Allah itu Ar-Rahmanur Rahimin. Seperti yang disahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani dzurru wa anta arhamur rahimin. Di mana dalam ayat itu Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ayub yang berdoa kepada Allah dan menceritakan bahwa dirinya ditimpa kemelaratan, dan Nabi Ayub memuji kepada Allah bahwasanya Allah Maha Pengasih, Hakim, Maha Penyayang, dengan sitiran bahwa sesuatu yang berat telah menimpa dirinya dan selalu memuji kepada Allah, mengagungkan kepada Allah, tidak serta-merta terang-terangan untuk minta disembuhkan, namun mensitir kepada Allah untuk memberikan kesehatan. Akhirnya oleh Allah disembuhkan dan semua yang hilang dikembalikan oleh Allah. Di mana anaknya yang wafat itu hartanya dikembalikan dan istrinya juga pulang kembali sehingga hidup seperti sedia kala. Itu manfaat dari bersyukur bahwa apa-apa yang telah hilang bisa kembali diterima oleh dirinya. Dan yang ketiga adalah taujiban ni'mah al-marjuah, yang memiliki pengertian bahwa bersyukur mewujudkan nikmat yang diharapkan. Setiap orang ingin tambah dan bisanya ditambah dengan cara bersyukur kepada Allah. Jadi ketika seorang ingin mendapati nikmatnya ditambah oleh Allah, harus berusaha bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.